Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas menjalani hari-hari kita teman-teman, agar imunitas kita senantiasa terjaga di tengah pandemi yang saat ini masih melanda. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kembali normal seperti sedia kala. Mumpung cuaca bagus teman-teman, ini kita keluarkan sebagian. Ini ada yang memang rawatan harian dan rawatan yang memang untuk siapan. Ini kita mandi jemur di pagi hari. Ya, kami biasanya mandi jemur itu selalu di pagi hari ya teman-teman. Dikarenakan kalau di pagi hari kita masih bisa mendapatkan manfaat dari sinar matahari, yakni vitamin D ya teman-teman. Sedangkan kalau di siang hari ataupun di sore hari kita hanya mendapatkan hanya panas tok saja. Oleh sebab itulah untuk mandi ataupun jemur kita selalu usahakan melakukannya itu di pagi hari. Untuk mandi jemur ayam-ayam rawatan kita ini sebetulnya hampir bisa dikatakan hampir tidak ada perbedaan ya teman-teman. Mungkin nanti perbedaannya itu akan di seputaran intensitas dan durasi waktunya saja antara ayam yang memang rawatan harian dan ayam yang memang benar-benar kita siapkan. Nah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kami ingin sharing tentang kebiasaan kami dalam hal mandi jemur untuk ayam rawatan harian dan ayam rawatan siapan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik like serta subscribe bagi teman-teman yang baru saja bergabung, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Karena sesungguhnya support dan dukungan teman-teman semuanya adalah penyemangat kami untuk selalu terus berkarya dan terus berbagi hal yang semoga saja bermanfaat, terutama mengenai perawatan ayam. Yang pertama mengenai mandi dulu ya teman-teman. Seperti kita ketahui, naluri dan sifat alamiah ayam itu bukanlah mandi air, tapi mandi tanah ataupun mandi pasir. Oleh sebab itulah untuk mandi ini tidak kita lakukan setiap hari ya teman-teman, tergantung situasi dan kondisinya. Mandi air di sini kita maksudkan atau bertujuan untuk menghilangkan parasit-parasit ataupun kutu di bagian luar, terutama bagian bulu ayam-ayam kesayangan kita. Baik itu untuk ayam rawatan harian ataupun ayam rawatan siapan. Untuk mandi dengan tujuan menghilangkan kutu, teman-teman bisa menggunakan sampo yang memang khusus untuk ayam ya teman-teman, karena itu menurut kami lebih efektif. Dan pemandiannya pun untuk menghilangkan kutu itu memang benar-benar harus basah sampai seluruh bulunya dan menembus ke permukaan kulitnya. Jika parasit ataupun kutu yang ada di badan, terutama di bagian bulu-bulu ayam itu dirasa sudah hilang semuanya, maka cara memandikannya cukup dilap-lap saja atau kita steam saja teman-teman, tidak perlu sampai basah seluruhnya. Dan terutama untuk bagian sayapnya itu diusahakan jangan sampai terkena air lagi, cukup bagian bawah atau bagian ketiaknya saja yang kita lap atau kita seka atau kita steam teman-teman.
karena nanti kalau bagian sayap itu sering kita basahkan dengan air, ada kemungkinan dia mudah rusak dan mudah patah teman-teman. Dan untuk ayam rawatan siapan H-7 atau minimal H-5 itu ayam kita mandikan, tapi lebih baik ini kita seka secara merata dengan menggunakan air rebusan daun sereh teman-teman, agar urat-uratnya atau otot-ototnya itu menjadi rileks dan lentur teman-teman, sehingga pada saatnya nanti ayam kita itu menjadi lebih fresh, bugar, dan lebih fit teman-teman. Sekarang kita masuk ke penjemuran teman-teman. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, akan lebih baik kalau penjemurannya itu kita lakukan di pagi hari, yakni sekitar jam 8 sampai jam 11 pagi teman-teman, agar ayam-ayam kita itu bisa mendapatkan manfaat dari sinar matahari, yakni asupan vitamin D yang bagus untuk kesehatan ayam kesayangan kita, utamanya untuk otot dan tulangannya, sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar dan ayam-ayam kesayangan kita tidak mudah cedera. Untuk durasi atau lamanya waktu penjemuran itu tergantung daerah ya teman-teman. Kalau di tempat kita di Kalimantan Barat ini yang dilalui garis khatulistiwa, itu panasnya cukup ya lumayan luar biasa lah teman-teman. Jadi ya mungkin kalau dirasa ayam itu sudah gelisah, kemudian nafasnya sudah agak kurang teratur ya, maka ayam harus segera kita angkat dan kita teduhkan. Namun perlu diingat, setelah menjemur jangan langsung kita kasih minum ya teman-teman. Nunggu sampai pernafasnya stabil, kemudian suhu tubuhnya juga stabil, baru kemudian ayam kita kasih minum. Ini hanya sekedar saran ya teman-teman. Mungkin ya dipakai syukur, tidak dipakai juga syukur, karena ini hanya berdasarkan apa yang pengalaman kami atau apa yang kita alami. Kami beranggapan bahwa penjemuran ayam sampai pernafasan ayam itu sampai tidak teratur, sampai dia benar-benar gelisah, itu menurut kami kurang bagus. Jadi secukupnya saja dirasa ayam mulai gelisah langsung kita angkat. Karena kalau kita berlebihan dalam penjemuran ayam, nanti apalagi sampai pernafasannya itu tidak teraturnya itu luar biasa, maka itu nanti malah bukan menguatkan pernafasan ayam, tapi malah bisa merusak pernafasan ayam kesayangan kita. Jadi ayam kita itu jadi gampang lelah dan pernafasannya itu jadi kurang bagus teman-teman. Untuk ayam rawatan harian, penjemurannya bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali teman-teman. Tapi untuk ayam rawatan siapan diusahakan setiap hari, dan durasinya itu semakin dekat dengan waktunya itu durasi penjemurannya semakin kita kurangi. Jadi misalkan biasanya itu antara 30 sampai 45 menit atau bahkan 1 jam mungkin kebiasaannya. Nah, semakin dekat dengan hari hanya, maka itu semakin kita kurangi. Dan nanti mungkin ya hanya sekedarnya saja, yang penting dia terkena sinar matahari barang 10 ataupun 15 menit.